Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas materi tentang perpangkatan atau bilangan berpangkat. Jadi, simak videonya baik-baik, jangan di-skip supaya tidak kehilangan informasi. Apa sih bilangan berpangkat itu? Atau perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi, bilangan yang sama. Nah, bilangan yang sama ini biasanya disebut sebagai bilangan pokok. Jadi, ada di sini disebut bilangan pokok. Jadi, secara umum kita bisa buat bentuk umum. Jadi, ada bentuk umum dari bilangan berpangkat. Itu biasa dituliskan sebagai A pangkat N. Jadi, A ini ditulis agak besar, kemudian di atasnya sedikit ditulis agak kecil pangkatnya. Ditulisannya seperti ini, A pangkat N. Jadi, A itu adalah basis, N itu adalah pangkat. A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A kali terus A sampai A lagi. Berapa banyak A ditulis? Jadi banyaknya A ini ditulis sebanyak N faktor. Jadi faktor itu pengalinya. Berapa kali ditulis A-nya? Sebanyak N-nya. Ini. Ya. Jadi di sini bisa disebutkan A itu adalah basis atau bilangan pokok. Kemudian N itu adalah pangkat. Oke ya. Jadi kok tidak ada bilangannya ya? Ini dituliskan secara umum. Sebagai contoh, kalau saya menuliskan seperti ini, saya tulis 2 pangkat 3. Ini bisa ditulis secara panjang 2 kali 2 kali 2. Berapa kali angka 2 ditulis? Sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2. Itulah yang dikatakan perkalian berulang. Bilangan yang sama. Ini sama 2, 2, 2. Gitu ya. Jadi kalau dituliskan misalnya 8 pangkat 7. Ini ditulis 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 sudah berapa? 5. Kali 8 kali 8 kali 8. Seperti ini. Atau sebaliknya. Karena ini ada tanda sama dengan, ini berlaku sebaliknya. Kalau dituliskan misalnya 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ini bisa ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat. Bilangan yang sama ini adalah bilangan 5. Pangkatnya berapa? Tinggal hitung berapa kali 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ditulis 5 pangkat 6. Jelas ya untuk bilangan berpangkat. Sekali lagi penulisannya itu angka 5 atau basis ini tulis agak besar, kemudian agak naik tulisannya kecil, itu adalah pangkat. Jadi ketika menulis di buku jangan menulis sejajar ya. Agak naik dikit. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke contoh soalnya. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Nah, kalau ini agak mudah.
Langsung jawab saja ya. Jadi nyatakan perkalian berulang. Ini perkalian berulang. Bilangannya sama tidak? Sama. Berarti ini basisnya berapa? Langsung jawab saja di sini ya. Sama dengan ini 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Bilangan yang samanya adalah 3. Kemudian pangkatnya berapa ya? Tinggal hitung berapa tiganya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 3 pangkat 5. Mudah ya? Seperti itu saja. Kemudian ini min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Ya, bilangan yang sama adalah min 2. Pangkatnya berapa? Tinggal hitung. Ada 4. Ya, mudah saja. Oke ya. Next. Untuk soal berikutnya. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Jadi kebalikan dari nomor 1. Kalau ini perkalian berulang mau jadi pangkat. Sekarang pangkat jadi perkalian berulang. A 7 pangkat 8 dan B 0,35 pangkat 7. Ya. Tinggal kita tulis saja. Langsung jawab sama dengan 7 pangkat 8. Berarti 7 kali 7 kali 7 kali 7 sudah berapa? 4. Ada berapa seharusnya? Ada 8 ya. Ya, kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali angka 7 ditulis dan pemisahnya itu kali. Mudah ya. Bagaimana kalau bilangan bentuk pecahan desimal? Ya sama. Tinggal ikuti saja bilangan yang samanya 0,35 kali 0,35 kali 0,35. Sebanyak berapa kali ditulis? Ya sebanyak pangkatnya. Sebanyak 7 tentunya untuk soal ini. Sudah 5. 0,35 kali 0,35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mudah ya. Jadi kita untuk pertemuan ini pada video ini membahas lebih dalam tentang bilangan berpangkat saja dulu. Selanjutnya tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Jadi tentukan hasil. Jadi hasil itu sudah merujuk ke berapakah hasilnya. Jadi ini tergantung pada pernyataannya. Ini hasil berarti supaya lebih mudah pangkat ini kita jadikan perkalian berulang dulu. 2 kali 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 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagaimana proses pengalinya? Ya kita bisa hitung 2 kali 2 berapa? 4. Gitu ya. Atau bisa langsung tulis berapa hasilnya. Tapi untuk mempermudah kita tulis 22 dulu ya. 2 kali 2, 4. Kali. Baru sampai sini kan 2 kali 2. 2 kali 2 lagi. 4. Ini 2 kali 2 lagi. 4. 2 kali 2 lagi. 4. Dikali 2. Ini karena 2 kali 2, 1. Kita perlihatkan sekatnya ya. Ini dulu 2 kali 2, kemudian 2 kali 2, kemudian 2 kali 2, kemudian 2 kali 2 baru kali 2. Kemudian kita bisa hitung lagi 4 kali 4 berapa? 16. Kemudian kali 4 kali 4 berapa? 16 kali 2.
Ini hasilnya adalah 16 kali 16 itu 256 kali 2. 256 kali 2 itu berapa? Ya 512. Gitu untuk cara menghitungnya. Bisa juga dihitung dalam hati 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32, kali 2 64, kali 2 128, kali 2 256, kali 2 512. Boleh gitu. Ini saya perlihatkan cara panjangnya saja. Jadi tergantung mana yang dianggap mudah. Jadi boleh langsung di sini. Tapi kalau hitungannya bilangan pokoknya besar itu sedikit merepotkan. Misalnya 2 kali 2 simpan dalam hati 4. Kemudian kali 2 8. Kali 2 16. Kali 2 32. Kali 2 64. Kali 2 128. Kali 2 256. Kali 2 512. Jadi boleh langsung seperti ini. 512. Boleh ya. Selanjutnya untuk soal yang bagian B. 3 bagian B itu 5 pangkat 3. Ditulis 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 25 kali 5. 25 kali 5 itu 125. Udah ya. 5 kali 5 25, kemudian dikali 5 lagi dapat 125. Sekali lagi, meskipun ini angka-angkanya bisa digunakan secara cepat menggunakan kalkulator, ya jangan biasakan menggunakan alat bantu hitung tersebut. Karena ketika kita menghadapi soal ujian, itu kalkulator biasanya dilarang digunakan. Sehingga kita perlu melatih diri kita menggunakan ya perkalian manual supaya kita lebih lincah dalam perhitungan. Selanjutnya untuk ya tentukan hasil dari operasi berikut ini. Ini secara umum ada soal seperti ini. 2 tambah 3 kali 4 pangkat 5. Jadi kalau soal seperti ini mudah-mudahan sudah pernah didapat di tingkat sebelumnya. Jadi ada operasi tambah, ada operasi kali, ada operasi pangkat. Jadi untuk pengerjaannya biasakan mengerjakan sesuai yang tinggi derajatnya dulu. Karena perkalian itu didapat dari tambah-tambah, berarti kalau ada ketemu kali dengan tambah, ini tanpa kurung ya. Kecuali kalau bilangannya dikurung, berarti kerjakan yang dalam kurung duluan. Kalau tidak dikurung, sekali lagi, kerjakan yang paling tinggi derajatnya dulu. Perkalian itu didapat dari penjumlahan berulang. Sehingga kalau tambah baru kali, kerjakan dulu kalinya. Gitu ya. Kemudian pangkat itu adalah perkalian berulang. Berarti lebih tinggi derajatnya pangkat. Makanya yang dikerja adalah pangkat duluan. Sehingga ini bisa ditulis seperti ini. Ini sama dengan kalau tambah itu belakangan karena paling rendah derajatnya dalam operasi. Berarti 2 tambah. Kemudian kali lebih rendah daripada pangkat. Berarti tetap tulis 3 kali. Nah, 4 pangkat 5 inilah yang kita hitung sebelum mengerjakan. Makanya sebaiknya kita kurung dulu supaya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ini sudah kelihatan mengerjakan dulu yang dalam kurung. Gitu ya. Jadi kita harus bisa mengerjakan yang seperti ini dulu. Sehingga kita nanti tidak keliru dalam proses perhitungan.
Nah, karena sudah kita memiliki perkalian ini, berarti kita bisa tulis ulang. 2 tambah 3 kali 4 kali 4 itu 16. Kemudian dikali 4 lagi itu dapat 64. Kemudian dikali 4 lagi dapat 256. Saya sebutkan saja ya, percepat. Kemudian 256 dikali 4 lagi itu dapat 1024. Jadi 1024 untuk 4 pangkat 5. Nah, ini sudah sejajar. Yang mana keduluan dikerja? Ya, tambah kali. Berarti yang dikerja adalah kali duluan. Berarti kita bisa buat seperti ini. Sama dengan 2 tambah 3 kali 1024. Itu berapa hasilnya? Dapat 3072. Ya. 3 kali 24 itu 72, 3 kali 1000 3000, berarti 3072. Nah, ini tinggal dikerja 2 tambah 3072 ya 3074. Nah, karena ini sengaja saya munculkan supaya tidak melupakan sifat dari operasi ini. Meskipun kita sudah belajar perpangkatan, jangan lupakan yang sebelumnya ya. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Semoga bisa tetap semangat dalam belajar meskipun masih dalam keadaan belajar di rumah. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.